Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa aujaba alaina al amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha ar-risalah wa addal amanah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua RT 6, jamaah semuanya, jamaah ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita sama-sama dapat berkumpul thalabul ilmi, silaturahmi halal bihalal. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang kita bisa kumpul silaturahmi thalabul ilmi. Rabu kemarin mestinya kita mulai ngaji nggih. Dilalai, yang namanya dilalai kesane ngalah. Saya pagi itu ada ngaji di Wonoboyo. Duhur jam 1 baru selesai, langsung bablas Temanggung. Dilalai kan? Dilalai, montore rusak, melbu bengkel. Wah, Jan, dinamo ini ada yang kebakar, bongkar itu ada yang kebakar, menggoni kasih sore. Akhirnya pas pulang uranya ndak. Ya, jadi qadarullah bima syaa fa'al ya. Kita manusia hanya bisa merancang, namun semua itu hanya kehendak Allah. Padahal yo nyong wis semangat. Isu-isunya wis woro-woro dilalai. Tapi insyaallah mudah-mudahan minggu depan lah, mudah-mudahan tidak ada halangan kita mulai ya. Semangat ngaji luar biasa RT 6 ya. Jadi nanti setiap seminggu sekali malam Kamis dari habis maghrib sampai isya kita mulai ngaji. Rencana kemarin tapi qadarullah masyaallah fa'al ya. Sudah kita rencanakan, sudah rame teko, dilalai ora teko. Njuk ngapuroni. Ngaji itu sebuah kewajiban, keharusan. Thalabul ilmi faridah kata Rasul. Karena dia itu kewajiban, maka harus dicari ya. Dan mencari ilmu itu lelah. Bahkan Nabi Musa pun ketika belajar safar mencari ilmu dengan Nabi siapa? Gurunya Nabi Musa? Ya, Nabi Khidir. Ya, ketika belajar dengan Nabi Khidir, Nabi Sinawi, Nabi nyantri ya, yang ngeluh. Katanya safar kita itu lelah
melelahkan seorang nabi ya. Jadi mengatakan bahwa safar ilmu itu melelahkan karena memang pahalanya sangat luar biasa. Kita nuntut ilmu duduk begini pahalanya lebih baik dibanding sholat sunnah 1000 rakaat. Padahal datang duduk wis ono teh, ono konsumsi, iso ngerokok, santai ngantuk kan, ning pahalanya lebih baik dari 1000 rakaat. Dicatat oleh malaikat, dianggap sama seperti seorang mujahid fisabilillah, sama pahalanya seperti orang Iran yang sekarang sedang berjihad. Padahal kita nggak menenteng senjata, kita nggak pakai drone, kita nggak pakai roket, cukup hanya duduk di atas karpet, duduk manis, urungok kitrok, tapi pahalanya sama dengan mereka-mereka yang memegang senjata mempertaruhkan nyawa untuk berjihad di jalan Allah. Ini saking mulianya menuntut ilmu ya. Maka alhamdulillah desa Tretep rame. Tiap isuk ono ngaji nang masjid rame, alhamdulillah. Nanti malam tiap malam Sabtu ya, tiap malam Sabtu di pondok, nanti malam jam 8 sudah berjalan selama 4 tahun. Siapapun yang ingin ikut monggo ke pondok. Insya Allah di sini setiap malam Kamis ya. Jadi kita gerakkan ilmu. Ulama kita salafus sholeh itu sangat senang dengan ilmu. Pernah lagi ngaji begini, ada yang main-main di luar, jalan-jalan di luar, maka ada yang negur, dikatakan begini, kalian ini kok malah main-main jalan-jalan, itu di masjid sedang dibagi warisan, baginda Nabi. Ketika dengar warisan baginda Nabi sedang disebar, sedang dibagi, langsung lari masuk masjid. Di masjid tengok-tengok, loh mana katanya warisan baginda Nabi sedang disebar, katanya warisan baginda Nabi sedang dibagi, mana nggak ada tuh. Maka dijawab, ya itu tempat ngaji itu warisan baginda Nabi. Maka baginda Nabi mengatakan, al ulama'u warasatul anbiya wa innal anbiya'a la yurithu dinaran wala dirhaman walakin yurithu ilma. Para ulama itu pewaris Nabi. Para nabi tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan dinar dirham, tidak mewariskan uang triliunan, tapi mewariskan ilmu. Sehingga ketika kita itu datang ke masjid, kita datang ke mushola untuk thalabul ilmi, itu artinya kita itu sedang mendapatkan bagian dari warisan baginda Nabi ya. Baginda Nabi itu punya 2 sifat. Yang satu namanya sifat khuluqiyah, yang kedua namanya sifat khilqiyah ya. Satu khuluqiyah, yang kedua khilqiyah. Khuluqiyah itu terkait dengan kesempurnaan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah, wahai Rasul, sesungguhnya dalam dirimu itu terdapat akhlak yang mulia. Akhlak baginda Nabi itu sempurna. Maka baginda Nabi mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak baginda Nabi itu sangat baik, sangat sempurna. Waktu kecil, tatkala masih bermain umur 3 tahun, 2 tahun, lagi bermain dengan teman-temannya bersama Halimah Sa'diyah ya. Tiba-tiba saja datang malaikat Jibril turun ke bumi, mengambil baginda Nabi, dibedah dadanya, diambil sesuatu yang hitam. Itulah penyakit hati. Maka sejak saat itu Rasul bersih, Rasul suci, punya akhlak yang mulia, memang karena sejak kecil itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan.
untuk menjadi contoh. Maka Rasul itu sangat mulia terkait hubungan dengan Allah, sangat mulia terkait hubungan dengan diri sendiri, sangat mulia terkait hubungan dengan keluarganya, sangat mulia terkait hubungan dengan saudaranya sesama muslim, sangat mulia terkait hubungannya dengan orang kafir, bahkan sangat mulia terkait hubungannya dengan alam semesta, dengan binatang. Bukan hanya manusia, dengan binatang pun kita wajib berakhlak. Terkait akhlaknya dengan Allah, beliau sampai menurut riwayat dari Sayyidah Aisyah selalu sholat malam sampai sampai tungkaknya itu memar. Maka ibunda Aisyah bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, engkau itu dosa-dosanya sudah diampuni baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Ya Rasulullah, mengapalah engkau ngibadah sholat malam sampai sepanjang itu, sampai tungkaknya bengkak? Maka dijawab oleh baginda Nabi, apakah aku ini tidak pandai bersyukur kepada Allah, sementara Allah telah mengampuni dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang? Justru karena dosanya telah diampuni oleh Allah itu, Rasul makin rajin ibadah. Bahkan meskipun sudah diampuni oleh Allah, beliau mengatakan, wa inni la astaghfirullah ta'ala fil yaumi mi'ata marrah. Bahkan sesungguhnya aku ini setiap hari minimal membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala per hari minimal 100 kali. Padahal dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kita, ya. Maka idealnya baiknya kita lebih dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ingin memberikan contoh teladan kepada kita. Sering-seringlah beristighfar. Wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin, ya, wa yaj'al lakum jannatin wa anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Sesungguhnya wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kaum muslimin semuanya, ini aslinya dulu Nabi Nuh yang berdakwah kepada kaumnya, tapi juga untuk kita semuanya. Wahai kaumku semuanya, kalian beristighfarlah kepada Allah sebanyak mungkin. Wa qul istaghfiru, kalian semua mau bareng-bareng boleh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mau pakai nyanyian boleh. Astaghfirullahaladzim, ya. Mau sendiri boleh, ya. Mau bersuara boleh, mau dibatin boleh. Istighfar, kalau kita berbanyak istighfar, wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bukan hanya dosa yang diampuni oleh Allah, tapi juga Allah akan menurunkan hujan dari langit, hujan berkah. Karena hujan itu ada dua. Hujan itu bisa berkah, bisa laknat. Hujan berkah membawa keberkahan buat kita semuanya, tanam-tanaman kita menjadi baik, hasil pertaniannya menjadi baik, bisa memberikan rezeki yang sangat banyak. Kalau hujan laknat itu hujannya seperti waktu pada masa Nabi Nuh, hujan sangat lebat, banjir bandang, sementara mata air juga sangat besar, sehingga terjadi banjir luar biasa. Endonya banjir nggak main-main. Gunung tenggelam, ini banjir yang luar biasa, belum pernah terjadi sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Banjir sebesar banjirnya pada masa Nabi Nuh, sakdonya banjir. Hanya sisa 40 orang yang selamat, lainnya tenggelam semuanya.
anaknya yang berusaha untuk naik ke atas gunung. Waktu itu Nabi Nuh mengatakan, wahai anakku, silakan ikut kami nak, ikut ke kapal nak. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan, siapapun gak akan bisa selamat kecuali orang-orang yang ikut aku nak. Anaknya mengatakan, saya akan naik gunung karena gunung akan bisa menyelamatkanku. Nabi Nuh mengatakan, tidak ada nak. Anaknya ngeyel sampai akhirnya anaknya Nabi Nuh naik gunung sampai ke pojok gunung. Air naik, ternyata tidak disangka banjirnya sampai melebihi gunung. Banjir yang sangat luar biasa besar. Sampai kemudian ketika melihat anaknya tenggelam, Nabi Nuh sedihnya luar biasa. Doa kepada Allah, ya Allah tolong selamatkan keluargaku ya Allah, tolong selamatkan anakmu ya Allah. Dijawab oleh Allah, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholeh. Wahai Nuh, kamu gak usah bersedih, kamu gak usah menangis. Itu anakmu itu bukan bagian dari keluargamu. Karena yang disebut dengan keluarga adalah bukan hanya karena ikatan darah, namun karena ikatan keimanan. Selama dia itu tidak beriman, maka dia bukan bagian dari keluargamu. Maka ketika seorang muslim, ayah ibunya muslim, anaknya non muslim, anaknya kafir, ketika orang tuanya meninggal punya harta banyak, anaknya yang kafir ini tidak berhak untuk mendapatkan harta waris. Kenapa? Innahu laisa min ahlik. Meskipun secara nasab itu dia masuk keluarga, tetapi secara keimanan, keislaman bukan bagian dari keluarga, maka dianggap bukan bagian dari keluarga. Maka putus hasil warisnya, putus, tidak bisa mendapatkan waris. Baginda Nabi akhlaknya sangat luar biasa. Suatu kali ada seorang orang yang non muslim, orang kafir Quraisy, yang melihat baginda Nabi Muhammad SAW akhlaknya sangat mulia, maka mendatangi baginda Nabi menyatakan keislamannya. Namanya Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair. Ketika di hadapan baginda Nabi menyatakan keislamannya, Ka'ab ini orang yang pandai sekali membuat puisi, pintar sekali membuat puisi, jago sekali membuat puisi. Maka Ka'ab ini membuat puisi yang isinya memuji-muji baginda Nabi, dipuji-puji baginda Nabi. Maka baginda Nabi senang sekali ketika melihat Ka'ab ini memuji-muji beliau, karena memuji tidak dengan penipuan, tapi mengungkapkan apa adanya, sesuatu yang beliau lihat sendiri pada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka setelah Ka'ab bin Zuhair ini membacakan puisi, baginda Nabi langsung berdiri. Maka baginda Nabi pada waktu itu memakai burdah, jubah. Orang Arab tahu jubah Arab ya, orang Saudi itu yang biasa dipakai raja-raja atau siapa itu. Itu namanya burdah. Ada yang mengatakan burdah itu selendang seperti ini, tapi ada yang mengatakan itu jubah. Maka baginda Nabi melepaskan burdahnya, diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair, dipakaikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Maka syair-syair pujian yang memuji-muji baginda Nabi itu sering disebut dengan istilah burdah. Istilah burdah. Burdah yang sangat terkenal, sangat ternama, yang viral sampai ke Tretep ya, adalah burdah pujian-pujian baginda Nabi yang ditulis oleh seorang sufi, seorang pakar sastra, seorang yang senang menulis tentang syair-syair pujian sholawat kepada baginda Nabi. Beliau adalah Imam Al-Busairi. Imam Busairi ini orang Mesir, beliau di Iskandaria dan dimakamkan di Iskandaria. Ya, burdahnya gimana? Ya.
Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Mulai ya. Mau sekarang atau sholat dengar adzan dulu. Dengar adzan sebentar, nanti baru kita dengarkan burdah dari Imam Busairi. Allahu Akbar. طاهر قلبي نقي ذاكر لله المصطفى صفي وصلى عليه الله أهلاك وصفاتهم سبحان من سواه وقدرة وحبيبي عدا وتنجاه يا رسول الله يا حبيب الله أنت لنا Yang namanya sholawat itu artinya doa, ya. Jadi sholatun, doa. Kalau kita melakukan sholat dari awal sampai akhir isinya doa. Jamaknya sholawat, doa. Maka ketika kita membaca sholawat itu berarti kita berdoa. Doa menurut para ulama dibagi menjadi dua. Doa yang sifatnya itu ats-tsana. Yang pertama, yang kedua doa yang namanya at-thalab. Ats-tsana itu pujian. At-thalab itu permintaan.
Jadi ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala itu juga artinya kita sedang berdoa. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga berdoa. Maka ketika kita berdoa, kita menggabungkan antara as-sana wat talab. Antara memuji Allah dengan meminta kepada Allah. Maka biasanya ketika kita berdoa diawali dengan apa? Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Segala puji bagi Allah, segala kenikmatan dari Allah. Ya, jadi kita puji-puji Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita puji Allah baru kita minta, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah dosa-dosa orang tua saya. Sayangi mereka sebagaimana Engkau menyayangi orang tua kami tatkala kami masih kecil. Ya. Jadi menggabungkan antara doa yang sifatnya tsana, pujian, dengan doa yang sifatnya talab, permintaan. Dan ini doa tsana dan talab ini tertuang di dalam surat Al-Fatihah. Maka surat Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini namanya tsana, memuji Allah. Dimulai dengan menyebut asma Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, punya sifat Rahman dan Rahim. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Baru setelah muji Allah ini kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk, berikanlah hidayah untuk kami. Jadi surat Al-Fatihah itu memberikan contoh teladan bagaimana kita berdoa. Dimulai dengan tsana, memuji Allah, kemudian baru setelah itu kita meminta kepada Allah terkait dengan hajat-hajat kita. Andai langsung meminta tidak masalah, tetapi lebih utama ketika kita meminta itu dimulai dengan tsana. Persis seperti kita mau pinjam utang. Nah, orang jungun ketuk pintu Pak njilik duite, bukan langsung tapi ngobrol dulu, santai dulu, puji-puji dulu. Wah bapak paneni akeh padahal ada maunya kan, kayak ini mbakune oleh piro kan. Baru setelah itu baru kita nyun ngapunten ya kan, itu mulai masuk kan gitu, bukan langsung nodong nilai duite wah kebuki wong kan gitu kan. Nah ini kita berdoa kepada Allah pun sama, tsana, muji dulu, nyantai dulu, ya, tenang dulu, baru kita meminta kepada Allah. Doa, bersolawat kepada baginda Nabi, itu artinya kita mendoakan baginda Nabi terkait dua hal tadi itu, as-tsana wa talab, memuji baginda Nabi atau juga memohon kepada Allah keselamatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah dan para malaikatnya itu bersolawat. Allah bersolawat maksudnya Allah menurunkan rahmat kepada baginda Nabi. Malaikat bersolawat maksudnya malaikat itu mendoakan pada baginda Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Maka solawat itu biasanya antara solu dan salam, solawat dan salam, berdoa keselamatan dan memuji. Maka seperti yang tadi itu Ka'ab bin Zuhair yang memuji baginda Nabi itu bagian dari solawat, karena dia isinya syair-syair pujian benar, tapi syair pujian itu bagian dari solawat, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab
ataupun bahasa Jawa. Tadi di awal saya sampaikan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu punya sifat namanya khuluqiyah dan khilqiyah. Khilqiyah itu terkait dengan ciri-ciri baginda Nabi, terkait dengan postur baginda Nabi, terkait dengan fisik baginda Nabi. Jika khuluqiyahnya sempurna, maka khilqiyahnya, fisiknya baginda Nabi itu juga sangat sempurna. Sampai tadi Ka'ab bin Zuhair memuji-muji baginda Nabi. Suatu kali orang Quraisy ini sangat benci sekali dengan baginda Nabi. Maka orang Quraisy ini pengen merendahkan, menghina baginda Nabi. Orang Arab kalau merendahkan, menghina, senangnya pakai syair, senangnya pakai puisi. Karena memang tradisinya begitu, ya, tradisi orang Arab. Maka baginda Nabi punya beberapa tokoh para ahli-ahli puisi yang kerjaannya itu untuk menyerang, menghina, merendahkan orang kafir Quraisy. Bahkan Ka'ab bin Zuhair tadi itu pernah oleh Rasul suruh naik mimbar. Mimbar itu biasanya untuk khutbah ya, mimbar biasanya untuk ceramah ya. Tapi Ka'ab bin Zuhair ini disuruh naik mimbar, dipersilakan oleh Rasul hanya untuk membacakan puisi yang isinya itu mengangkat Islam, meninggikan Islam, dan merendahkan orang-orang kafir. Suatu kali orang-orang Quraisy ini memanggil orang yang bernama Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini pakar puisi, pakar sastra, tapi kafir. Dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dipanggil oleh orang Quraisy. Wahai Hasan, kita tahu engkau ini pakar membuat puisi, maka kami pengen engkau itu menuliskan sebuah puisi yang menghina, yang merendahkan, yang mencaci Muhammad SAW. Maka dijawab oleh Hasan bin Thabit, siap, yang penting duitnya, kan begitu. Maka kata orang Quraisy, gak apa-apa, soal duit urusan belakangan, kita kasih hadiah sesuai permintaan Hasan bin Thabit. Maka kemudian Hasan bin Thabit ini pergi meninggalkan orang-orang Quraisy untuk cari inspirasi, untuk cari ide, untuk cari gagasan piye carane buat puisi yang bisa merendahkan baginda Nabi. Maka kemudian Hasan bin Thabit ini sembunyi di balik bukit, menunggu baginda Nabi lewat. Tatkala melihat baginda Nabi, ternyata yang ada adalah keistimewaan. Akhlaknya sangat luar biasa, khilqiyahnya, tubuhnya, wajahnya, gantengnya luar biasa. Ya, Nabi Muhammad itu sangat ganteng ya, rambutnya segini, rambut, jenggot segini, rambutnya lurus agak bergelumang dikit. Ya, jadi luar biasa. Itu baginda Nabi Muhammad SAW indah, sehingga mau dicari ini kelamahannya yang mana kok nggak ada gitu kan. Maka kemudian dia menulis syair, nulis puisi. Awalnya pengen merendahkan baginda Nabi, tapi justru memuji, justru mengangkat baginda Nabi. Beliau orang ini Hasan bin Thabit ini kemudian balik ke orang kafir, ditanya gimana, sudah dapat puisi? Sudah bisa dibacakan? Bisa ya. Apa puisinya? Nah, puisinya ini viral sampai teretep juga ini. Rembulan, rembulan, rembulan sidina Nabi, rembulan yang indah, yang indah, yang indah sidina Nabi, yang indah. Nah, monggo Qamarun. Waqaful Mustafa kalwardi nadi Allah Allah wa idrah yabqa idama sayadi Allah Allah. Waqaful Mustafa kalwardi
kita halal bihalal ini sekalian nanti kita mendoakan Mbah Soekarno dan Mas Heri Stianto insya Allah akan berangkat haji ya. Kita doakan diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dimudahkan semua urusannya, sampai Saudi tetap sehat, waras kewarasan, bisa ngibadah dengan baik tanpa ada halangan apapun, pulang seluruh dosa-dosanya rontok, rogol, sehingga seperti bayi yang baru dilahirkan dari kedua orang tua. Amin. Mudah-mudahan yang lain yang hadir di sini bisa mendapatkan panggilan dari Allah untuk juga ikut ke tanah suci. Kapan? Mudah-mudahan dicepatkan. Amin. Baik haji maupun umroh ya. Karena itu panggilan Allah, sehingga kadang orang yang sudah mampu, sudah kaya pun kadang belum terdetik di dalam hatinya untuk berangkat ke sana. Ya, tapi ada orang yang pas-pasan tapi nabung sedikit. Alhamdulillah uangnya cukup berangkat ke tanah suci untuk umrah, untuk haji insya Allah. Jemaah sekalian yang kami hormati, tadi saya sampaikan ada dua orang tokoh ya. Yang pertama tadi namanya Ka'ab bin Zuhair, yang kedua tadi namanya Hasan bin Thabit. Dua orang ini adalah sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua orang ini pakar puisi. Dua orang ini pakar di dalam memuji baginda Nabi, membaca sholawat untuk baginda Nabi. Maka ketika kita itu memuji, tatkala kita itu membacakan sholawat, tatkala kita itu mencintai baginda Nabi, maka sesungguhnya kita telah mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut sunnah? Sunnah itu semua yang dikatakan oleh baginda Nabi namanya
sunnah. Jadi kalau Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niat. Rasul mengucapkan sesuatu, ini namanya sunnah. Rasul melakukan sesuatu, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti kalian melihat saya sholat. Jadi sholat itu ada berdiri, ada ruku, ada iktidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud. Apa-apa yang dilakukan baginda Nabi ini namanya sunnah. Rasul kalau jalan agak cepat, ya. Rasul kalau duduk bagaimana, kalau makan bagaimana, pakaiannya kadang bajunya putih, seringnya pakai baju putih. Meskipun Rasul pernah pakai baju merah, ini namanya sunnah, segala sesuatu yang dilakukan. Tapi ada lagi yang ketiga, sesuatu yang didiamkan atau sesuatu yang disetujui oleh baginda Nabi, namanya sunnah. Ketika Ka'ab bin Zuhair tadi membaca puisi memuji baginda Nabi, dibiarkan bahkan didukung oleh Nabi dengan memberikan burdahnya, maka itu disebut dengan istilah sunnah. Ketika Hasan bin Sabit menulis puisi Qomarun, Rasul senang, membiarkan, bahkan memuji, ini namanya sunnah. Maka kemudian para ulama kita itu berlomba-lomba untuk menuliskan syair, untuk menuliskan puisi yang isinya itu sanjungan kepada baginda Nabi. Maka kita kenal dengan buku yang namanya Barzanji. Isinya itu sejarah, pujian, salawat. Kita kenal yang namanya Diba. Itu juga isinya pujian, isinya doa, isinya salawat. Yang kita itu setiap baca setiap hari, malam apa? Senin. Ya kan kita cuma baca, kadang nggak paham ya. Tapi meskipun nggak paham sudah dapat niat baik. Pokoknya ingat-ingat saja kata Pak Wahyudi, Lek Yudi, Mbah Yudi, jaren Diba karo Barzanji ki isine pujian kepada baginda Nabi, jare sunnah. Ya wis tak maca, ya ngono wae. Paham ora paham. Sing penting yang maca. Nah, wis entuk ganjaran. Ya. Jadi biar nanti kalau ditanya tiap malam Senin kok maca Barzanji, isine apa sih? Orang ngerti isine, tapi kata Pak Wahyudi isine pujian karo sholawat kepada baginda Nabi plus jare sunnah. Nah wis ngono tok kuwi. Pahala yang namanya maca salat ya pahala. Pahala memuji baginda Nabi ya pahala. Dalilnya ada. Kasih aja ceritanya Ka'ab bin Zuhair. Siapa tadi? Ka'ab bin Zuhair. Satu lagi namanya Hasan bin Thabit. Namanya Hasan bin Sabit. Wis cerita loro wis kayak andalan ya. Karena memang baginda Nabi itu luar biasa akhlaknya. Sehingga orang berlomba-lomba menuliskan memuji baginda Nabi saking senangnya, saking cintanya. Orang kalau sudah punya rasa cinta itu menjadi sastrawan dadakan. Orang kalau sudah punya rasa cinta itu dilalaikan nulis puisi kok pinter, biasa nih ngarit padahal. Kan? Dilalai bisa nulis puisi gitu kan. Kenapa? Karena timbul rasa cinta. Makanya orang-orang yang cinta kepada baginda Nabi itu sering nulis puisi-puisi sanjungan-sanjungan kepada baginda Nabi. Dan itu bagian dari sunnah. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu punya banyak nama. Namanya Muhammad. Ana Muhammadun wa Ahmadu wal Aqib. Ya, jadi nama Nabi Muhammad itu ada wa Abul Qasim. Abul Qasim berarti Nabi Muhammad. Ahmad berarti Nabi Muhammad, ya. Mim ba'dismuhu Ahmad. Ketika siapa? Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, ya Bani Israel, inni Rasulullah alaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, saya diutus oleh Allah itu yang pertama saya membawa ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, berarti Taurat. Maka orang Kristen asline, orang Kristen itu masih pakai Taurat.
Taurat itu namanya perjanjian lama atau kitab perjanjian lama. Kemudian yang kedua Injil, orang Kristen menyebutnya kitab perjanjian baru. Yang ketiga, dan memberitakan, ngasih tahu kalau kelak akan ada nabi terakhir yang bernama Ahmad. Namanya Ahmad, tapi bukan Ahmadiyah ya, bukan Ahmadiyah. Kalau Ahmadiyah itu ada dua kelompok. Ada Ahmadiyah yang kafir. Wah, kok kafir? Ya, kalau Ahmadiyah mengatakan bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad itu nabi, bahwa setelah Nabi Muhammad ada nabi yang namanya Mirza Ghulam Ahmad, berarti kafir karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi kalau dia mengatakan Mirza Ghulam Ahmad itu wali apa macam-macam, itu tetap dia muslim tapi sesat. Kenapa sesat? Karena orang Ahmadiyah itu menggugurkan kewajiban jihad. Dan ada beberapa kewajiban agama yang digugurkan oleh Ahmadiyah ya, bukan Ahmadiyah. Jadi Nabi Muhammad itu punya namanya Muhammad, kemudian Ahmad, kemudian Al-Aqib ya, kemudian Aba Qasim, kemudian Toha. Itu nama-nama baginda Nabi, dan itu menunjukkan kesempurnaan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka apapun gerak-gerik apapun yang dilakukan baginda Nabi itu diteladani dan ditulis oleh para sahabat. Tidak ada manusia di dunia yang punya catatan sangat detail dari dia itu lahir sampai meninggal kecuali baginda Nabi. Nggak ada. Lahirnya di mana, waktu lahir kondisinya kayak apa, yang nyusui siapa, tinggal di mana, ya, yang melihat siapa, waktu besar sedikit apa yang dia lakukan, dirawat oleh siapa, detail sekali. Dari umur 0 sampai beliau meninggal itu catatannya sangat detail, sangat ada, sangat lengkap. Nggak ada manusia di dunia ini yang punya catatan, punya sejarah selengkap baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semuanya itu layak untuk kita teladani, semuanya itu layak untuk kita contoh. Itulah Ahmadun wa Ahmadun. Beliau adalah Ahmad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ahmadun. Wa Ahmadun wa Muhammad.
itu ya kita tradisi khas Indonesia ya. Jadi meskipun namanya halalun bihalalin bahasa Arab, tapi orang Arab nggak paham karena ini murni tradisi Nusantara yang dibuat oleh orang Indonesia supaya kita itu guyub rukun, supaya kita itu kumpul bareng, saling silaturahmi, saling memaafkan. Halal bihalal kita gelar setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, itu supaya kita itu ada kesempurnaan. Kalau ibadah Ramadan itu hablum minallah, maka halal bihalal ini menjadi hablum minan nas. Kalau puasa Ramadan itu menggugurkan hubungan kita, dosa-dosa kita kepada Allah, maka halal bihalal ini kita mencoba untuk menggugurkan dosa-dosa kita kepada sesama manusia. Jadi sempurna. Karena yang namanya dosa manusia itu ada dua. Pertama dosa kepada Allah, yang kedua dosa kepada manusia. Yang terkait dengan hak Allah dan terkait dengan hak manusia. Yang terkait dengan hak Allah, kita bertaubat, kita menyesali, kita banyak membaca istighfar, insya Allah selesai. Kalau sholatnya ketinggalan, kita taubat, banyak istighfar, qadha. Kalau kita puasanya pernah tinggal puasa, banyak istighfar, qadha, selesai. Tapi yang sulit ini adalah ketika kita itu punya masalah dengan sesama manusia, sesama anak Adam. Maka satu-satunya cara adalah dengan kita mendatangi dan meminta maaf. Maka baginda Nabi mengatakan, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi min malihi aw irdihi falyatahalal minhul yawm qabla ayyakuna dinaran wala dirhaman." Maka siapapun ya yang dia itu pernah mendolimi orang lain, baik terkait dengan hartanya atau kehormatannya, falyatahalal, hendaklah minta dihalalkan al-yaum, saat itu juga. Qabla ayyakuna dinaran wala dirhaman, sebelum kelak di hari kiamat yang namanya uang itu sudah tidak berguna, yang namanya harta itu sudah tidak ada manfaatnya. Mumpung masih hidup maka kita minta dihalalkan. Itulah kemudian muncul istilah halal bihalal. Ya. Kalau kita mau minta maaf langsung kok rondora kepenak. Maka orang Indonesia cerdas, pinter, dibuatlah acara halal bihalal biar kalau kita minta maaf itu lebih enak, kan bareng-bareng minta maaf kabeh gitu kan. Enak kepenak, maka itu menjadi sempurna hubungan kita dengan Allah. Baik hubungan kita dengan sama manusia juga baik. Insya Allah dosa-dosa kita kepada Allah terampuni, dosa-dosa kita kepada sesama manusia juga terampuni. Loh kok pakai rebana, ya kan? Kok pakai musik? Apakah Rasul pernah? Oh pernah. Jadi suatu kali Ibunda Aisyah itu menjadi panitia nikahan, ya, menjadi panitia nikahan, tapi ke waktu itu tidak ada musik. Maka kemudian baginda Nabi mengatakan, wahai Aisyah, fa innal ansor yuhibbul lahwa, sesungguhnya orang Ansor itu suka musik, kenapa nggak pakai musik? Orang Arab kalau pakai musik pakai rebana. Pernah suatu kali ada seorang ibu-ibu datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, saya itu bernadar, kalau engkau selamat dari perang, dari jihad, maka saya pengen nabuh rebana. Maka Rasul mengatakan, apakah kamu bernadar? Ya, saya bernadar. Dijawab oleh baginda Nabi, kalau begitu laksanakan. Jadi nabuh rebana selama niat kita itu syiar untuk kebaikan, hukumnya sunnah. Wong Rasul membolehkan, ya, baginda Nabi membolehkan, makanya semangat hadrahubu toha, ya, semangat karena kita menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syiar melalui budaya, melalui musik, selama baik itu baik. Lalu lebaran, suatu kali Aisyah itu lagi berdiri di depan pintu masjid. Jadi rumah baginda Nabi itu masjid begini ya.
Ini di sini ada mimbar, ada tempat imam, ya. Samping tempat imam itu pintu. Rumah baginda Nabi sampingnya pas, jadi langsung masuk pintu langsung rumah baginda Nabi. Waktu itu baginda Nabi di samping pintu duduk sendian begini, sendian. Lagi ngapain? Lihat anak-anak kecil yang main rebana. Main rebana. Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq. Datang tiba-tiba Abu Bakar marah. Amismaru syaitan fi baiti Rasulillah. Ini rumah Nabi, kenapa ada musik? Mereka nyebutnya mizmaru syaitan, seruling setan. Seruling setan kok di rumah Nabi, di masjid, ini bagaimana ini? Main rebanya di dalam masjid. Abu Bakar tidak tahu kalau baginda Nabi ada di rumah, ya. Aisyah itu anaknya, ya. Jadi Aisyah itu anaknya Abu Bakar, makanya berani marahin. Kamu itu bagaimana ini di rumah baginda Nabi, di masjid kok malah main musik? Maka baginda Nabi mendengar, langsung bangkit, kemudian keluar dari rumahnya mengatakan, "Da'haya Abu Bakrin, biarkan wahai Abu Bakar, karena kita sekarang ini sedang Id. Karena kita sekarang ini sedang lebaran." Ya, jadi pas lebaran buat acara halal bihalal, kok ada hadroh? Ya memang itu sunnahnya begitu. Pas, kan? Sunnahnya begitu. Jadi Rasul telah mencontohkan, ya, telah meneladani, telah memberikan persetujuan ketika Ibunda Aisyah melihat ada dua anak kecil yang kemudian itu memainkan rebana, ya, yang nyanyi-nyanyi, dan itu disetujui oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ya hari ini kita banyak nyanyinya, ya, banyak nyanyi, nggak popo, ora popo, ya. Sakinah ruh, ya. Monggo. Sakinah ruh beninan wa yarahu bi dakaya mughram asma'lana min rabbina dharra wasilna walau
tak ringkes ya. Jadi ngaji kita awal tekan akhir ki isine opo biar kita pulang itu ada sesuatu yang kita bawa ya. Men ora lali. Yang pertama ya rebana ini ya tetap ya. Yang pertama sing jenengani sunnah, apapun yang dikatakan oleh baginda Nabi, apapun yang dilakukan ya, dahari baginda Nabi, jalannya baginda Nabi, jihadnya baginda Nabi, cara menyampaikannya, mengendikani baginda Nabi, itu namanya sunnah. Yang ketiga persetujuan ya baginda Nabi. Jadi kalau disebut sunnah, kalau saya bilang tadi pakai rebana sunnah, sebabnya apa? Baginda Nabi menyetujui, berarti sunnah. Memuji baginda Nabi sunnah. Kok bisa? Karena ada dua sahabat yang ahli puisi yang memuji baginda Nabi. Dua sahabat itu namanya Ka'ab bin Zuhair, Ka'ab bin, yang satu lagi namanya Hasan bin Sabit. Diapalke ngene ana sing tekon iso jawab dalile piye kan, ana dalile kan. Hasan bin Sabit dan Ka'ab bin Zuhair. Jadi sunnah itu apapun yang dikatakan baginda Nabi, yang dilakukan baginda Nabi, disetujui oleh baginda Nabi. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan sunnah ini ada dua macam yang disebut dengan khuluqiyah dan khilqiyah. Ya, khuluqiyah dan khilqiyah. Khuluq itu terkait dengan akhlak, etika, sikap, cara bergaul, baik dengan Allah, baik dengan diri sendiri, baik dengan keluarga, baik dengan masyarakat, baik dengan non muslim maupun dengan alam, dengan binatang. Itu namanya akhlak. Khilqiyah itu sikap, bentuk, postur tubuh, itu namanya khilqiyah. Baik khuluqiyah atau khilqiyah, dua-duanya sempurna ya. Jadi yang pertama tadi tentang sunnah, kedua sunnah itu mencakup akhlak ya, khuluqiyah dan khilqiyah. Meski demikian, mesti kita itu mengatakan bahwa baginda Nabi itu sangat sempurna, namun perlu kita garis bawahi bahwa baginda Nabi itu manusia. Karena manusia, maka baginda Nabi ya seperti manusia, ya makan, ya minum, ya jalan, ya menikah ya. Termasuk sifat-sifat kemanusiaan itu apa? Lupa. Innama ana basyarun, saya itu manusia biasa. Cuman yuha ilayya, saya dikasih wahyu, kata Allah. Jadi bahwasanya saya itu manusia tapi diberi wahyu oleh Allah. Dan apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu pasti benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang disampaikan oleh Nabi itu tidak berasal dari hawa nafsu, karena itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahyu. Karena dia manusia kadang lupa. Pernah. Suatu kali, ini contoh lupanya baginda Nabi sebagai manusia. Suatu kali baginda Nabi ini sholat asar. Sholat asar berapa rakaat? 4 ya. 4 rakaat. Baru 2 rakaat salam. Maka para sahabat ikut salam, tapi bingung. Biasanya Rasul nek sholat 4 rakaat kok loro. Maka ada yang tanya sahabat, ya Rasulullah, aqasorta am nasita? Ya Rasul, engkau ini sholat 2 rakaat asar ini disengaja dipendekkan ataukah karena engkau lupa? Maka Rasul mengatakan, apakah itu terjadi? Apakah itu terjadi? Maka dijawab oleh sahabat, ya, itu memang terjadi. Maka kemudian Rasul nambah 2 rakaat lagi, kemudian sujud sahwi, waktu tahiyat akhir sujud sahwi, baru salam.
Ya, lupa. Rasul pun pernah lupa. Namanya juga manusia. Ya, manusia. Rasul juga pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena ijtihadnya kurang pas. Manusia lagi ceramah, yang diceramain ini para bangsawan, maka bagi Rasul mikirnya, ini kalau para bangsawan ini masuk Islam, pengikutnya banyak, pasti akan banyak masuk Islam. Manusia akan begitu mikirnya. Datanglah salah seorang orang yang wong miskin, buta pula kan, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Datang kepada baginda, ya Rasulullah alimni, ya Rasul tolong ajarkan saya tentang keislaman. Rasul lagi serius dakwah, orang kafir Quraisy lagi denger, ada orang buta miskin datang minta diajarin agama. Maka Rasul perasaan jadi nggak enak, aduh ganggu ini gitu. Ganggu, maka rondo melengos, langsung ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla auja'ahul a'ma. Rasul melengos ketika ada orang buta ini datang pengen ngaji. Maka kalau kita ngaji nggak boleh pilih-pilih. Ngaji sama orang kaya, yo podo ngaji sama orang miskin, yo podo ngaji sama pejabat, statusnya sama. Kalau di bawah begini statusnya sama, namanya santri. Jadi nggak ada iki profesor, iki presiden, iki menteri, iki petani, iki pedagang, nggak ada. Kalau kita sudah ngaji begini statusnya sama, santri, ya. Dan tidak ada yang namanya mantan santri, ya. Santri itu selamanya sampai kita meninggal. Nek alumni pondok ono, ini alumni santri ora ono, kan begitu. Kita selamanya santri dan mudah-mudahan meninggal dalam kondisi kita sebagai santri, insya Allah, amin. Karena ketika kita meninggal dalam kondisi kita sebagai santri, itu kita mendapatkan pahala syahid. Maka ngaji itu senang, karena ketika meninggal pun matinya syahid, ya. Ngaji di sini, ngaji sore hari, ngaji pagi hari, senang, ya. Maka kalau bisa sore baca Qur'annya, pagi baca Qur'annya, pas Ramadan kemarin rajin baca Qur'an, malam-malam tadarusan, sekarang tetap tadarusan. Orang-orangnya membaca Qur'an sendiri di rumah. Waktu Ramadan rajin ke masjid, tetap rajin ke masjid. Nek orang duwe Qur'an silahkan ke pondok, saya kasih gratis, ya. Cuman yang besar udah habis, kemarin udah banyak yang minta, yang gede-gede, yang besar-besar. Yang besar-besar habis, tinggal yang standar, ya. Jadi siapapun yang tidak punya mushaf Al-Qur'an, silahkan ke pondok, saya kasih gratis, ya. Jadi ngaji, ya kita, supaya kita apa? Supaya kita itu menjadi santri selamanya, ketika meninggal pun kita dalam kondisi syahid, ya. Maka anak-anak kita juga kita anjurkan untuk ngaji. Anak-anak kita giring untuk ke TPA, untuk ke musola, untuk ke masjid. Karena zaman sekarang ini sangat mengkhawatirkan. Saya beberapa waktu lalu dapat video, ada anak yang masih SD wis ngombe. Anak SD wis ngombe, ya ngeri, medeni. Wis do pacaran, medeni. Maka kita harus jaga, ya. Jaga anak-anak kita. Pokoknya ngaji, mumpung apa? Mumpung masih kecil, supaya kita tidak menyesal nanti ketika kita sudah tua. Nggak apa-apa anak itu sama masih kecil, nanti dia itu nangis, nggak apa-apa. Yang penting tuanya dia itu menjadi anak yang berbakti. Jadi ngaji, mumpung masih kecil. Kalau enggak kita nanti akan menyesal. Saya melihat sosial media, baca YouTube, nonton YouTube, baca-baca berita. Ngeri pergaulan sekarang itu. Diterata mudah-mudahan enggak, tapi kadang, kalau kita lihat di lapangan itu banyak botol, ya. Akhirnya botol-botol kok endi, ya. Ngeri juga kita itu. Kinang lapangan tretep. Mudah-mudahan bukan orang kita, kan gitu. Di bawah, apalagi di bawah. Maka kalau punya anak kecil, maghrib harus di rumah. Anak laki-laki perempuan maghrib di rumah, jangan keluar, ya, supaya kita bisa ngawasi. Karena kalau maghrib belum di rumah, kita nggak bisa ngawasi, kita nggak bisa kemana-mana. Maka mumpung kita bisa ngawasi, kita tetap ajak anak-anak kita ke masjid, ke musola supaya ngaji, ya. Bocah cilik-cilik,
Ya, ini sebagai penutup ya. Bocah cilik-cilik jejer mari-mari sedengane resik tumindai becik sedengane resik tumindai becik salli wa sallim دائما على صلي وسلم دائما على والآل والأصحاب من قد Chile
ngaji begini ini ingat waktu di Kairo. Saya punya syekh namanya Syekh Ali Jum'ah, pernah jadi mufti Mesir. Jadi kalau pas Maulid Nabi, beliau itu mengundang grup hadrah. Pernah yang diundang itu dari Suriah. Jadi beliau ini hanya duduk di depan begini, kemudian ngasih sambutan kisaran 10 menit, 15 menit. Setelah itu 1 jam full hadrah. Nah, itu di Kairo, namanya Syekh Ali Jum'ah. Beliau sangat terkenal kalau di Mesir ya. Taib, mudah-mudahan bermanfaat ya, sudah sejam lebih. Mudah-mudahan keluar dari sini ada yang nyantol minimal sunnah khuluqiyah khilqiyah. Nah, 2 tok wis cukup, sunnah khuluqiyah khilqiyah. Sama 2 orang yang namanya Hasan bin Sabit, Ka'ab bin Zuhair. Ya, stok wis penting. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita juga berdoa bersama, wabil khusus untuk Mbah Soekarno dan Mas Heristianto. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Wa ala hadhihi as-salih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alhuma Mbah Soekarno, Mas Heristianto, Allahumma ij'alhuma ajjan mabruran wa dzamban maghfuran wa tijaratan lan taburan hajjan mabruran wa dzamban maghfuran wa tijaratan lan taburan hajjan mabruran wa dzamban maghfuran wa tijaratan lan taburan. Rabbana salimuma ya Allah ya Rabbal alamin warfa'na razaqana fid dunya wal akhirah. Rabbana fir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbawna shighara. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaitahu ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa atina al-hikmata min 'indika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najjina minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.